Si cantik dari desa di sebuah desa terpencil bernama Karangsari, hiduplah seorang gadis yang kecantikannya selalu jadi buah bibir. Namanya Fania Alfisalim. Kulitnya putih bersih, wajahnya halus bagaikan boneka, dan senyumnya mampu membuat siapapun terpikat. Tidak hanya parasnya yang mempesona, Fania juga dikenal baik hati dan santun. Namun di balik kecantikannya ada sesuatu yang aneh. Sejak kecil, Fania tidak pernah benar-benar akrab dengan teman-teman sebaya. Ia lebih sering terlihat berjalan sendiri di pinggir sawah atau berbicara lirih seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak kasat mata. Orang-orang desa menganggap itu hanya kebiasaan aneh seorang gadis cantik yang terlalu sering melamun. Tetapi nenek-nenek tua yang suka berkumpul di pos ronda sering berbisik, Fania itu bukan gadis biasa. Matanya seperti punya dunia lain. Bab 2, lamaran yang ditolak. Banyak pemuda desa yang mencoba melamar Fania. Namun semuanya ditolak dengan halus. Bahkan ada seorang saudagar kaya yang membawa seserahan lengkap, tapi tetap saja jawaban Fania, "Maaf, aku belum bisa." Penolakan demi penolakan menimbulkan gosip. Ada yang bilang Fania sudah memiliki kekasih dari kota, ada pula yang berbisik bahwa Fania sebenarnya dijaga oleh makhluk halus. Desa semakin heboh ketika seorang pemuda bernama Arman, yang nekat melamar Fania secara kasar, ditemukan pingsan di depan rumah gadis itu. Lidahnya terjulur, wajahnya pucat dan matanya kosong menatap langit. Setelah siuman, Arman hanya bisa berkata terbata, "Ada sosok tinggi berdiri di samping Fania, matanya merah, menatapku." Bab 3, rahasia Fania. Suatu malam, Leila, sahabat dekat Fania, memberanikan diri untuk bertanya langsung, "Fan, kenapa kau selalu menolak lamaran, padahal semua pemuda tergila-gila padamu?" Fania tersenyum samar, lalu menatap keluar jendela. "Aku sudah punya penjaga, Lil. Dia yang selalu bersamaku, bahkan sebelum aku lahir." Lila merinding mendengarnya. Malam itu dia pergi berburu. Dalam tidurnya, ia melihat Fania berdiri di tengah pemakaman dengan gaun putih, dikelilingi kabut tebal. Di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi menjulang, kepalanya hampir menyentuh ranting pohon, dan wajahnya tidak berbentuk, hanya dua lubang mata merah menyala. Bab 4. Hilangnya Fania. Beberapa bulan kemudian, Fania semakin jarang keluar rumah. Hingga suatu malam, desa digegerkan oleh jeritan panjang yang berasal dari rumah keluarga Alfisalim. Saat warga berbondong-bondong datang, mereka mendapati ibu Fania pingsan di ruang tamu, sementara kamar Fania terbuka lebar. Di dalam kamar tidak ada siapa-siapa, hanya bau bunga melati menyengat, bercampur dengan darah segar di lantai. Di dinding kamar, seseorang atau sesuatu telah menuliskan dengan darah, "Dia milikku." Sejak malam itu, Fania hilang tanpa jejak. Tidak ada jasad, tidak ada petunjuk, hanya misteri. Bab 5. Penampakan sang kembang desa. Setelah kepergian Fania, banyak warga desa mulai dihantui penampakan. Ada yang melihat Fania berjalan di tepi sawah saat senja, dengan gaun putih berlumur darah. Ada yang mendengar suara tangisnya di kuburan lama. Bahkan beberapa pemuda yang pernah mencoba mendekatinya meninggal dengan cara misterius. Satu ditemukan gantung diri, satu lagi tercebur sumur tanpa sebab. Orang-orang yakin roh Fania tidak tenang. Iswati yang menjadi kembang desa, tapi kini dalam wujud mengerikan, cantik sekaligus menakutkan. Konon, siapapun yang berani memanggil namanya di depan cermin tengah malam sambil menyalakan lilin, akan melihat bayangannya tersenyum. Sebelum muncul tangan pucat yang menarik mereka ke dalam kegelapan, akhir Fania Alfisalim, kembang desa yang terlalu cantik untuk manusia, akhirnya menjadi legenda horor di Karangsari. Sebuah keindahan yang berubah menjadi kutukan.